Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dengan NIM 2023 1037 0311 135. Nah, saya dari kelas pengantar game D. Di sini saya akan mempresentasikan GDD part 3, yaitu di poin 5 dan 6. Langsung saja ke poin 5, yaitu story dan naratif. Di 5.1 ada backstory, yang dimana isinya yaitu di sebuah desa kecil bernama Desa Damai, hidup seorang kucing kecil yang memiliki rasa ingin tahu besar. Ia sering mendengar cerita dari kucing tua di desanya tentang dunia luar yang penuh warna. Tempat di mana banyak kucing dan makhluk hidup dengan cara yang beragam. Namun kucing tua juga memperingatkan bahwa dunia luar menyimpan bahaya, seperti musuh yang kuat dari rintangan yang sulit. Kucing kecil ini yang belum pernah meninggalkan desanya merasa terpanggil untuk menjelajahi dunia luar. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan desanya dan memulai petualangan yang penuh misteri, tantangan, dan harapan untuk menjalin persahabatan baru. Inti dari poin 5.1 ini yaitu ada kucing yang ingin tahu gimana sih dunia luar itu dan apa sih tantangan dari dunia luar itu. Nah, seperti itu. Terus di 5.2 ada plot elements. Yang pertama, protagonis pahlawan atau si kucing tersebut, yaitu kucing yang pemberani dan selalu ingin tahu pemandu karakter ini untuk menjelajahi dunia luas. Nah, yang kedua, antagonis. Antagonis itu ada dua, anjing sama rintangan alam. Nah, anjing sendiri yaitu musuh utama yang menjadi ancaman konstan mengejar kucing kecil di berbagai level. Di rintangan alamnya seperti duri, jebakan yang menghalangi perjalanan. Karena ini di hutan, maka ada rintangan alamnya gitu. Terus tema utamanya yaitu persahabatan, eksplorasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Konflik utamanya yaitu kucing kecil harus mengatasi rintangan fisik seperti musuh dan jebakan. Yang kedua, ia juga harus menyelesaikan teka-teki dan tantangan untuk membantu teman-temannya atau mencari teman-temannya. Seperti di tagline saya yaitu menjelajahi dunia, temukan teman baru. Nah, untuk resolusinya sendiri yaitu setelah menghadapi semua tantangan, kucing kecil berhasil menemukan banyak teman baru dan membawa kedamaian ke wilayah-wilayah yang pernah terancam oleh musuh. Nah, di 5.3 ada game story progression. Di poin 5.3.1 yaitu tutorial atau zona awal. Nah, ceritanya yaitu kucing kecil belajar dasar-dasar permainan dengan bantuan NPC di desa. Ia diminta menyelesaikan misi sederhana seperti mengumpulkan bola benang untuk membantu anak kucing atau mencari kucing baru, teman baru. Terus yang kedua yaitu misi utamanya yaitu mengumpulkan 5 bola benang, terus berbicara dengan kucing tua yang memberikan inspirasi atau petunjuk untuk memulai perjalanan dan menyelesaikan misi. Tujuannya yaitu mengenalkan kontrol dasar dan antarmuka kepada pemain. Di 5.3.2 yaitu chapter 1 atau petualangan di hutan. Ceritanya yaitu kucing kecil meninggalkan desa dan memasuki hutan yang luas dan penuh misteri. Di sini ia bertemu hewan liar dan menemukan teka-teki pertamanya. Misi utamanya yaitu menemukan teman kucing yang tersesat di hutan, menghindari jebakan dan anjing liar. Teka-tekinya yaitu pemain harus menyusun potongan peta untuk menemukan lokasi teman kucing. Nah, tujuannya mengajarkan pemain untuk menggunakan logika dan strategi menghadapi musuh pertama. Di 5.3.3 chapter 2 atau kesibukan di kota. Nah, ceritanya yaitu kucing kecil tiba di kota yang ramai dengan tokoh-tokoh dan NPC. Namun anjing penjaga sering berkeliaran dan menjadi ancaman.
Misi utamanya yaitu membantu NPC kucing tua menemukan barang miliknya yang hilang di sekitar kota. Teka-teki mencocokkan makanan dan preferensi teman kucing untuk menyelesaikan misi. Tujuannya yaitu membiasakan pemain dengan konsep ekonomi dalam game dan memperkenalkan zona yang lebih kompleks. Di 5.3.4 yaitu Final Chapter atau Puncak Petualangan. Ceritanya yaitu kucing kecil mencapai wilayah terakhir, menghadapi anjing pengganggu, dan menyelamatkan kelompok teman kucing yang ditawan atau dijerah gitu. Misi utamanya yaitu mengalahkan anjing pengganggu dengan memanfaatkan jebakan di area tersebut dan membebaskan teman-teman kucing dari penjara musuh. Teka-tekinya yaitu menyusun pola untuk menjebak anjing dengan rintangan di arena. Tujuannya menyelesaikan petualangan dengan kemenangan besar yang menunjukkan keberanian dan kecerdasan protagonis. Di 5.3.4 epilog yaitu kembali ke desa damai. Nah, si kucing itu kembali ke desanya dan diakui sebagai pahlawan dan hidupnya tentram, banyak teman gitu. Tujuannya yaitu memberikan perasaan pencapaian dan penutupan cerita yang memuaskan bagi pemain. 5.4 skin aktor, setting, storyboard atau script. Nah, cut skin 1 yaitu awal petualangan, aktornya kucing kecil, kucing tua di desa damai. Nah, setting desa dengan latar pohon besar dan suasana cerah. Script kucing tua, kau punya semangat yang besar. Nah, dunia luar itu indah tapi juga penuh tantangan. Jika kau benar-benar ingin pergi, tetaplah berani dan jangan lupakan kami di sini. Kucing kecil, aku akan kembali dengan cerita luar biasa, aku janji. Layar menampilkan peta dunia dan zoom out untuk menunjukkan area-area yang akan dijelajahi. Nah, cutscene yang kedua yaitu bertemu teman pertama di hutan. Skripnya yaitu teman kucing, aku pikir aku akan terjebak di sini selamanya. Terima kasih sudah datang mencariku. Aku di sini membantumu. Ayo kita keluar bersama-sama. Kamera mengikuti kedua kucing berjalan keluar hutan sambil berbincang-bincang. Cutscene yang ketiga yaitu pertarungan final. Di pertarungan final yaitu ada kucing kecil, anjing pengganggu. Nah, di sini yaitu skripnya, ini akhir dari perjalananmu kucing kecil. Aku tidak takut padamu. Dunia ini terlalu besar untuk kau kuasai sendirian. Pertarungan berlangsung efek dramatis dan kucing berhasil menjebak anjing menggunakan rintangan. Di cutscene yang keempat yaitu akhir bahagia. Skripnya yaitu selamat datang kembali, kau membawa kehangatan dan kedamaian bagi desa ini. Ini semua berkat teman-teman yang kutemui dalam perjalanan. Saya menampilkan semua teman yang bergabung diiringi musik gembira. Di poin 6 ada game world. Nah, di 6.1 ada general look dan feel world. Dalam dunia Adventure of the Cat memiliki tampilan visual 2 dimensi dengan gaya kartun yang berwarna cerah dan penuh detail. Desain dunia menciptakan suasana ramah, hangat, dan menyenangkan, mencerminkan target audiens anak-anak dan keluarga. Setiap area didesain dengan palet warna yang unik dan memperkuat identitas lokasi dan menonjolkan elemen visual tertentu. Karakteristik visual utamanya yaitu warnanya cerah, terus detail lingkungannya yaitu elemen seperti pepohonan, bunga, rumah kecil, dan jalanan kota menyebabkan dunia menarik dengan keunikan di setiap sudut. Animasi dinamisnya yaitu elemen bergerak seperti daun tertiup angin, air mengalir, dan interaksi hewan menambah kesan dunia yang hidup penuh kejutan. Nuansa musiknya yaitu musik latar disesuaikan dengan setiap area, seperti nada ceria di desa, melodi misterius di hutan, dan ritme hidup di kota. 6.2 yaitu dunia dalam Adventure of the Cat area. Ini dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi yang kaya dan beragam melalui berbagai zona unik. Setiap area memiliki tema visual, tantangan, teka-teki, dan karakteristik gameplay yang berbeda.
general description dan physical karakteristik. Yang pertama, desa damai atau zona awal. Karakteristik desa yang cerah dengan latar belakang pegunungan dan pohon besar. Rumah-rumah kecil dengan desain tradisional menjadi tempat tinggal NPC. Lingkungannya tidak ada musuh, hanya elemen seperti bunga, kupu-kupu, dan sungai kecil. Fungsinya yaitu sebagai area tutorial untuk mempelajari kontrol dan mekanisme dalam dasar permainan. Hutan petualangan yaitu zona hutan. Hutan yang lebat dengan pepohonan tinggi, gua tersembunyi, dan sungai kecil. Warna hijau mendominasi dengan tambahan elemen seperti kabut tipis di pagi hari. Lingkungannya musuh seperti tikus dan jebakan tersembunyi, ada pohon yang didaki dan platform di atas sungai. Kota sibuk atau zona kota yaitu karakteristiknya jalanan berbatu, toko-toko berwarna cerah, dan banyak NPC. Lingkungannya musuh berupa anjing yang berkeliaran serta rintangan seperti kereta didorong, kotak sampah yang harus dihindari. Fungsinya memperkenalkan ekonomi, game, dan tantangan sosial melalui karakteristik interaksi NPC. Di poin 4, area akhir yaitu zona perlawanan final. Karakteristiknya arena terbuka dengan jebakan, duri, dan elemen lingkungan interaktif seperti batang pohon besar yang dapat dijatuhkan, latar belakang mencerminkan suasana tegang dengan warna merah dan hitam. Lingkungannya yaitu musuh utama anjing besar yang harus dilawan menggunakan strategi dan jebakan di lingkungan sekitar. Fungsinya yaitu sebagai puncak cerita yang menguji semua keterampilan pemain. Di 6.2 yaitu what level use, desa damai digunakan dalam level tutorial. Pemain akan menyelesaikan misi pengantar seperti pengumpulan bola benang dan berinteraksi dengan NPC. Yang kedua, hutan petualangan digunakan dalam level 1-10 menampilkan tantangan awal seperti musuh ringan, platform dasar, dan teka-teki sederhana. Di kota sibuk digunakan dalam level 11 hingga 19. Tantangan meningkat dengan musuh yang lebih cepat, teka-teki kompleks, dan ekonomi game. Arena akhir yaitu di level 20 berfungsi sebagai arena pertempuran besar dengan fokus dan mekanisme pertempuran dan strategi. Di 6.26.3 connection to other areas, setiap area saling terhubung dengan transisi yang halus untuk menciptakan dunia yang terasa konsisten dan menarik. Di desa damai, pemain keluar dari desa melalui jembatan kecil yang mengarah ke jalan setapak di hutan. Transisi visual berupa pengantin dari lingkungan cerah ke suasana hutan yang rimbun. 2. Hutan petualangan ke kota sibuk. Pemain mencapai kota melalui jalan berbatu yang terbuka setelah menyelesaikan teka-teki terakhir di hutan. Ada adegan singkat cutscene di mana kucing melihat kota dari kejauhan sebelum memasuki area. Yang ketiga, kota sibuk, area akhir. Pemain meninggalkan kota melalui gerbang besar yang mengarah ke medan terbuka. Transisi visual menciptakan suasana tegang dengan perubahan warna dan musik yang dramatis. Di poin yang terakhir yaitu 4, arena akhir, desa damai. Setelah menyelesaikan level terakhir, pemain dibawa kembali ke desa melalui cutscene yang menampilkan perjalanan pulang kucing kecil bersama teman barunya. Nah, sekian presentasi GDD yang ketiga, yaitu di poin 5.5 sampai 6 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.